Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-160. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami menengadah padamu dan kami serahkan waktu berikut ini dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon pewahyuan lebih, mohon urapan-Mu lebih, baik kami hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua yang mengikuti acara ini. Sama-sama boleh beroleh sesuatu yang luar biasa daripada-Mu. Hidup rohani kami boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan target dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan dan hormat kami serahkan waktu berikut ini. Engkau pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Dalam masa pandemi COVID-19 dapat dikatakan hampir seluruh sektor kehidupan manusia terdampak. Salah satu di antaranya adalah bidang pendidikan. Demi bisa memberikan pendidikan yang maksimal kepada para siswa dalam keadaan lockdown ataupun keterbatasan, sebagian sekolah mengadakan proses belajar mengajar secara daring atau online. Selama belum bisa belajar tatap muka di kelas, tugas-tugas pun diberikan melalui sebuah aplikasi untuk dikerjakan oleh para murid dengan tenggat waktu yang tertera di aplikasi tersebut. Ada seorang murid yang sudah terbiasa menunda-nunda dalam banyak hal, apalagi selama sekolah secara online. Seharusnya ia mempunyai banyak waktu di rumah, tetapi sayangnya kebaikan waktunya itu dipakai untuk bermain games online, tidur-tiduran, bersantai ria, dan lain sebagainya. Saat diingatkan orang tuanya terkait proyek ataupun tugas sekolah, selalu jawabnya, masih lama, masih ada waktu, masih 2 minggu lagi pula tugas itu gampang saja untuk dikerjakan sehari selesai kok. Hari demi hari berlalu, sementara tugas demi tugas berdatangan dan siswa itu selalu berpikir, besok saja baru kukerjakan. Sampai akhirnya mendekati hari H, ia mendapatkan notifikasi dari begitu banyak pekerjaan rumah atau PR yang belum diselesaikan. Ia kaget dan panik karena ternyata bukan hanya satu PR yang belum dikerjakan, tetapi ada 4-5 PR yang belum disentuh sama sekali. Ia terpaksa mengerjakannya dengan buru-buru sambil bercucuran air mata karena takut tidak selesai pada waktunya. Akhirnya semua PR-nya dapat dikumpulkan juga dalam waktu yang mepet dengan konsekuensi nilai yang diperoleh sangat tidak memuaskan. Karena dikerjakannya secara asal-asalan dan yang penting jadilah selesai dan PR kumpul tepat waktu. Ya, ada pula seorang anak muda yang akan berangkat bersama rekannya ke luar kota dalam urusan bisnis. Pemuda ini terkenal juga suka menunda-nunda dan bersantai-santai sementara temannya sudah kalut dan sudah siap untuk berangkat ke bandara. Agar tidak terlambat, temannya akhirnya pergi sendirian. Lebih dahulu, selang beberapa waktu, barulah pemuda itu berangkat ke bandara dengan taksi. Namun di luar dugaan, lalu lintas menuju bandara begitu macet, ya hampir macet total, kendaraan tidak bisa bergerak sama sekali. Pria itu panik karena pesawat sebentar lagi sudah akan terbang. Ia mencoba menelpon temannya, tetapi HP temannya itu sudah tidak aktif lagi. Dan benar saja, begitu tiba di bandara, pesawat sudah berangkat. Akhirnya ia harus keluar uang lagi dari kocek dan membeli tiket yang baru dan menunggu beberapa jam. Sudah buang waktu, buang uang lagi. Itu semua terjadi semata-mata karena akibat dari karakter penundaan itu. Seringkali dalam banyak hal, memang ada saja orang yang menganggap penundaan tidaklah penting. Bagi kalangan senior Tionghoa, demi kesehatan mereka biasa mengonsumsi obat herbal, dan ada sebagian obat herbal justru harus diminum selagi panas atau hangat agar berkhasiat. Tetapi terkadang orang tertentu menunda mengonsumsinya karena berpikir kepanasan nanti, tunggu obatnya dingin dulu, baru dikonsumsi. Akan tetapi khasiat yang diperoleh pasti tidak bisa maksimal. Demikian juga soal makan bersama sekeluarga.
Biasanya orang tua ingin menyantap makanan selagi panas atau hangat, khususnya sup atau sayur atau lauk-lauk yang lain. Mereka sering berkata, ayo makan mumpung masih panas. Nanti kalau sudah dingin tidak enak loh. Namun tidak semua anggota keluarga menanggapi karena masing-masing bertengger pada kebiasaannya. Ada yang sibuk bermain handphone atau beralasan tanggung nih, ada telepon masuk dari teman dan lain sebagainya. Akhirnya saat duduk makan bersama, makanan yang tersedia di meja makan sudah dingin, kurang sedap lagi, kurang nikmat untuk disantap. Jika penundaan hanya tertuju kepada hal-hal seperti yang disebut di atas, masih tergolong ringan dan masih dapat diperbaiki atau diperbaharui. Tetapi bila penundaan itu terkait hal-hal yang penting sekali, krusial, dan tidak dapat ditunda, bisa jadi berakibat dengan konsekuensi berat yang harus dipikul atau diderita kerugiannya. Sebuah kutipan yang sering terdengar dalam bahasa Inggris, never put off until tomorrow what you can do today, atau never delay until tomorrow what you can do today. Yang artinya, jangan menunda sampai besok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Penundaan, siapapun pernah mengalami atau melakukannya, termasuk Anda dan saya, dengan berbagai alasan. Mungkin alasannya masih ada hari esok, masih ada hal lain yang harus kukerjakan, nanti pasti ada orang lain yang kerjakan kok, dan lain sebagainya. Dengan menunda sesuatu, berarti kita menganggap hal yang kita tunda itu kurang penting. Yang menjadi masalah adalah seringkali susunan prioritas atau urutan prioritas hidup kita terbalik-balik. Hal-hal yang kita pikir penting ternyata tidak seberapa penting. Sebaliknya, hal-hal yang kita anggap sepele justru sangatlah penting karena tidak mengerti menyusun prioritas dengan benar. Akhirnya hidup kita menjadi kurang teratur, bahkan berantakan. Hingga berbagai hal buruk bisa saja terjadi. Tentu Tuhan tidak setuju dan tidak kehendaki hidup yang sedemikian. Bila ingin hidup dengan maksimal, baik berkenan kepada Tuhan, kita harus meneliti ulang urutan atau susunan prioritas kita dalam kehidupan ini, agar waktu kita bisa kita manfaatkan dengan hikmat, seksama, baik, dan jangan sampai mengalami masalah-masalah yang diakibatkan oleh penundaan yang terjadi. Tema program All by Grace episode kali ini adalah penundaan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dapat belajar bersama-sama mengingat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sangatlah berharga dan seharusnya dihargai dengan baik, menangkap setiap momentum yang ada, bertindak dengan hikmat, lagi cermat, jangan sampai ada penundaan terjadi dan berakibat fatal hingga segala sesuatu berantakan. Jangan sampai terjadi penundaan atas hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, soal keselamatan. Terkait keselamatan, harus pegang kesempatan untuk mengerti keselamatan secara menyeluruh atau holistik. Mungkin Anda pernah alami ketika berusaha mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain. Mereka seringkali menolak halus dengan alasan nanti kami pikirkan, atau soal iman, soal surga, tunggu nanti saja saat sudah tua, baru aku mengambil keputusan. Sekarang aku sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal demikian. Ada juga orang yang merespon dengan frontal penundaan dan penolakan mereka dengan respon tunggu nanti menjelang ajal tiba, atau masih ada waktu mumpung masih muda, terlalu cepat bertobat kan rugi, tidak menikmati hidup, enjoy aja dulu hidup ini, dan sebagainya. Mempertimbangkan memang sah-sah saja, tetapi jangan sampai terlalu lama menimbang-nimbang karena masa hidup tidak ada yang tahu. Bisa sedih juga ketika mendengar respons beberapa orang yang berkata nanti saja.
Karena seandainya mereka bisa mengenal Yesus segera, yang adalah jawaban bagi manusia masa kini, mereka akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya, sehingga mereka bisa menjalani suatu kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak, yang mereka juga bisa memiliki damai sejahtera, sukacita, kasih yang tak dapat ditemukan dalam siapapun di dunia ini atau dimanapun mereka bisa temukan. Tidak mungkin. Bahkan setelah meninggalkan dunia ini, hidup kekal dengan upah yang kekal itu menanti mereka yang sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dalam realita, tak seorang pun berkuasa atas hidupnya. Tak seorang pun tahu tenggat waktu hidup di dunia ini. Hari ini sehat, bersenang ria, berpesta pora, acuh tak acuh terhadap keselamatan dan hidup kekal, atau merasa aman, nyaman karena kehidupan dan ekonomi sudah mapan. Namun nanti malam, esok atau lusa, jika terjadi sesuatu atau hari kematian tiba-tiba menjemput, tak seorang pun dapat menolaknya. Menghadapi orang-orang yang sering menunda, bahkan menolak ketika memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, kami hanya merespon mereka dengan senyum sambil berkata, tak masalah, soal pelan-pelan saja, tetapi jangan sampai tidak memulai untuk mencari tahu perihal keselamatan. Tak masalah lah kalau tidak mau buru-buru, cuma takutnya tidak keburu. Atau saya menjawabnya, tak masalah dah, semua tunda nanti di lain kesempatan. Takutnya tertunda lama sampai tidak ada kesempatan. Seorang bapak yang cukup lama memiliki kemampuan supernatural dan menganggap dirinya orang baik, sakti, dan sebagainya. Suatu hari anaknya mengajak pendeta untuk mengabarkan Injil keselamatan Yesus kepadanya karena bapak ini sedang sakit. Setelah Injil diberitakan, diajaklah ia berdoa. Oh, ia keberatan. Ia menunda dan menolak hingga suatu hari sang bapak itu masuk ke rumah sakit di kamar ICU. Pendeta diundang lagi untuk mendoakannya. Respon kali ini berbeda dari sebelumnya. Dan bapak itu bersedia membuka hati, percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu ia pun didoakan walau pada saat-saat terakhir dari hidupnya. Tak lama setelah didoakan, bapak tersebut meninggal dunia, tetapi sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dengan demikian, pastilah kita yakin ia telah menerima keselamatan dan hidup kekal sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3:16, berkata, barang siapa yang percaya Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti Bapak itu. Menjelang ajal, masih saja ada kesempatan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus yang telah mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, mengenai keselamatan dan hidup kekal, jangan sampai ada penundaan. Karena sekali kesempatan berlalu, napas hidup terhenti, takkan ada lagi kesempatan untuk menerima atau untuk memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Apalagi sudah tertulis dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat 2 berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ibrani 2 ayat yang ketiga dan 4, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Penundaan terhadap keselamatan sungguh bisa berakibat fatal dan takkan mungkin diperbaiki seperti yang terjadi dalam pengalaman hidup seorang pendeta yang pernah diceritakan sebagai berikut. Pada suatu hari ia didatangi tetangganya
yang mendesak agar beliau segera ke ruang darurat di sebuah rumah sakit untuk mendoakan tetangga lain yang baru saja ditolong dan diantar ke rumah sakit itu karena berusaha bunuh diri dengan membakar diri. Setiba di rumah sakit dan mencoba menenangkan ibu yang berusaha bunuh diri tadi, pendeta menceritakan Injil dan memperkenalkan Yesus yang mampu mengerti, menolong, dan menyelamatkan. Namun sang ibu yang membakar diri itu sudah sangat payah keadaannya menjelang napas-napas yang terakhir. Ia berkata, kalau ada Tuhan Yesus bisa menolong aku dan menyelamatkan aku, mengapa kau Pak Pendeta tak pernah menceritakan kepadaku, padahal kita kan tetangga. Selepas berkata demikian, ia pun menghembuskan napas terakhir dan meninggalkan dunia. Betapa sayang kalau Pak Pendeta tidak pernah menunda dan segera, mana tahu orang ini suatu hari akan mengalami akhir hidup dengan cara bunuh diri. Ya karena itu peganglah kesempatan yang ada. Jangan kita menunda-nunda. Hidup kita terbatas, hidup orang pun terbatas. Sungguh miris kejadian sedemikian. Melalui kejadian tersebut kita diperingatkan agar jangan kompromi dengan namanya penundaan, khususnya terkait keselamatan dan hidup kekal, karena ketika penundaan terjadi, bisa saja berakibat hilangnya kesempatan bagi seseorang untuk percaya dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahkan hilangnya kesempatan untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain. Penundaan terhadap keselamatan tidak boleh disamakan dengan penundaan terhadap penghematan dalam berbelanja dengan mendapatkan harga diskon atau harga khusus. Terhadap hal ini, kita jarang mau menunda karena ingin menikmati kesempatan yang ada dan terbatas itu. Namun sekiranya kesempatan berlalu, diskon atau harga khusus tidak sempat kita nikmati, masih mungkin saja ada kesempatan lain akan ada yang diskon atau harga khusus dan dapat kita nikmati. Demikian juga ada hal-hal lain yang seandainya ditunda, paling-paling kita rugi sedikit, keluar uang lebih banyak, ya itu masih tidak masalah. Walaupun menunda memang bisa berakibat yang tidak baik. Bagaimanapun juga kita harus bijak memilah-milah hal-hal mana yang bisa ditunda dan hal-hal mana yang sama sekali tidak boleh ditunda. Akan tetapi terkait keselamatan, jangan sampai kita menunda. Keselamatan itu menyangkut hidup kita di dunia kini dan hidup berikutnya setelah kematian di dunia yang akan datang. Banyak orang sibuk untuk hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini sehingga tidak memperhatikan tentang hidup yang akan datang. Itu yang dapat dimaknai melalui perumpamaan Yesus yang tercatat dalam Lukas pasal 12 ayat ke-16 hingga 21. Yang kita bacakan berikut ini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sah-sah saja, boleh-boleh saja menjadi orang yang diberkati dan hidup berkelimpahan. Tapi jangan sampai demi menaiki anak tangga sosial, mengejar kekayaan, prestis, nama baik, ketenaran, kita mengorbankan hal-hal lain yang terpenting dan yang akan bertahan sampai kepada kekekalan. Ya, pernah terjadi pada seseorang anak muda yang sehat-sehat, tidak memiliki riwayat penyakit apapun, bahkan dikenal sebagai orang yang selalu menjaga kesehatan. Tetapi suatu hari setelah selesai olahraga,
tiba-tiba ia meninggal dunia di tempat. Mengikapi kejadian ini, seharusnya kita disadarkan untuk segera mengambil keputusan terkait keselamatan, karena cepat atau lambat masa hidup kita bisa saja berakhir dari dunia ini. Jika belum mengambil keputusan semasa hidup terkait keselamatan, kita akan menyesal, sangat-sangat menyesal, karena sudah terlambat dan tidak ada waktu lagi untuk mengambil keputusan yang berbeda. Jika ada di antara pemirsa All by Grace yang saat ini ingin membuka hati, sadar bahwa hidup yang kekal itu nyata dan jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, jangan menunda untuk mengambil keputusan. Bersegeralah untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Peganglah kesempatan yang ada, karena kesempatan kedua belum tentu ada lagi. Sebagaimana tercatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Keputusan ada di tangan Anda sekalian, dan yakinlah bahwa sekali Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, Anda tidak akan pernah sama lagi. Hidup Anda akan diubahkan semakin hari semakin indah, semakin baik, berarti dan bernilai, bahkan semakin menuju kepada kesempurnaan. Bagi kita yang sudah memahami dan menerima keselamatan dalam Yesus, bertekunlah dan bersetialah di dalam iman kepadanya. Pakailah waktu dan kesempatan yang ada untuk mengabarkan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kepada orang-orang lain yang belum mengenal atau belum mendengarnya. Ini juga yang Rasul Paulus pahami dan kehidupan yang ia jalani. Ia mengerti, ia ada sebagaimana ia ada saat itu. Ia adalah karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkannya pada waktu perjalanan ke Damsyik. Sejak saat itu, Paulus mendedikasikan seluruh hidupnya demi supaya banyak orang dapat mendengar Injil Yesus Kristus. Ia memakai setiap kesempatan yang dimiliki untuk menceritakan tentang keselamatan dalam Yesus. Itu ternyata dalam salah satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 dan 10 berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perihal keselamatan, hidup yang kekal, sungguh tidak bisa kompromi dengan penundaan. Pilihlah dengan tepat dan ambillah keputusan saat ini terkait keselamatan dan hidup kekal. Teruskan dan beritakanlah Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang lain tanpa ada penundaan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Masihkah kita hidup atau hidup kita sudah berakhir? Milikilah kepastian keselamatan yang terjamin, dan itu hanya kita dapat temukan di dalam Yesus Kristus. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila waktunya, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak
terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Hal kedua yang jangan sampai terjadi penundaan adalah hal-hal yang memang harus dilakukan segera, karena penundaan bisa berakibat buruk. Ya, ada seorang pemuda yang sedang kuliah di luar negeri. Dia tinggal di rumah orang tua angkat, dan seringkali orang tua angkat ini kasih tahu dia, ayo kamu belajar dengan baik, jangan lupa ya perhatikan visamu. Dan satu hari ada promosi handphone dengan plan yang sangat memudahkan dan sangat murah. Kasih tahu dia, ada plan loh, kalau kamu ada visanya, visa student, kamu masih bisa terima handphone baru tanpa bayar, hanya bayar iuran bulanan selama kamu pakai saja. Ia pun cuek, ia pun karena sudah terbiasa, suka menunda-nunda dan anggap sepele apapun yang ditawarkan kepadanya. Sampai suatu hari dia tidak perhatikan visanya sudah berakhir sekian lama. Sampai suatu hari petugas dari imigrasi mendatangi rumah di mana dia tinggal, seperti sedang menyergap penjahat dari mana gitu. Padahal dia karena lengah, karena cuek, karena anggap sepele, karena suka menunda-nunda. Ternyata visanya sudah lewat sampai sebulan lebih. Dan karena itu petugas imigrasi tanpa tedeng aling-aling, orang tersebut langsung dibawa dan persiapan deportasi keluar. Dan tamatlah semua harapannya untuk bersekolah, berkuliah di luar negeri, karena dia telah melanggar dan dengan overstay yang melampaui batas tinggal, dan dia harus ditampung di satu camp detention, dan setelah itu dideportasi keluar balik ke negaranya. Ini semua hanya karena anggap sepele. Karakter penundaan yang terus terpupuk dan melekat pada dirinya. Anggap cuek, anggap tidak penting. Ya, seseorang juga pernah diperingatkan orang tuanya karena kurang memperhatikan pola makan, yang mana dia suka mengonsumsi makanan yang tinggi garam, yang asin-asin, yang tinggi gula, yang manis-manis, dan goreng-gorengan. Menanggapi peringatan itu, ia selalu berkata, ya nanti aku akan diet, aku akan jaga makan. Namun tak kunjung dilakukannya sampai suatu hari ia mengalami masalah kesehatan yang sangat kompleks. Walau demikian, ia masih saja berpikir, nanti juga sembuh sendiri, aku hanya perlu istirahat saja. Ia terus menunda untuk memeriksakan diri ke dokter, hingga suatu hari ia sudah tidak tahan lagi akan kondisi kesehatannya, barulah ia pergi ke dokter. Dan setelah diperiksa dokter dan didiagnosa, ternyata dirinya menderita 3 jenis penyakit serius dan membutuhkan pengobatan yang intensif, harus menghabiskan uang yang cukup banyak. Ada juga seorang pria yang bertemu dengan kawan lamanya di pinggir jalan.
dengan pakaian lusuh. Terkejut dengan keadaannya, pria itu bertanya mengapa rekannya itu bisa sampai seperti demikian. Lalu temannya itu menceritakan, semua masalah berawal dari tidak ditemukannya sebuah dokumen untuk rapat penting di perusahaan tempat ia bekerja. Ia memiliki kebiasaan menunda-nunda, menganggap sepele. Dia tidak menyimpan dokumen tersebut dengan baik sehingga tidak diingatnya lagi di mana ia telah menaruh dokumen itu, sekalipun semua laci sudah diobrak-abrik sampai berteriak-teriak terhadap istri dan anak-anaknya sampai menuduh mereka lah yang sudah membuang dokumen penting tersebut. Dikarenakan dokumen penting tersebut tak kunjung ditemukan, perusahaan memutuskan menunda pertemuan dengan pihak yang terkait. Sampai suatu hari dokumen tersebut ditemukan juga akhirnya. Ia segera menghubungi atasannya, tetapi atasannya mengatakan bahwa perusahaan sudah menjalin kerjasama dengan pihak lain. Padahal perusahaan mereka sangat membutuhkan kerjasama ini agar bisa mendapatkan suntikan dana yang sangat dibutuhkan untuk perputaran keuangan, untuk cash flow. Karena gagalnya proses ini, perusahaan terpaksa harus melakukan pemangkasan tenaga kerja dan pria itu termasuk salah satu korbannya yang harus diberhentikan. Ia sangat marah, ia kecewa dan melampiaskan semua emosinya terhadap istri dan anak-anaknya hingga beberapa hari kemudian mereka menyingkir ke rumah orang tua sang istri karena tidak tahan dengan sikap pria yang tak terkendali emosinya. Pria itu kehilangan pekerjaan, hutangnya banyak menumpuk, berurusan lagi dengan pihak bank hingga rumahnya pun disita berikut semua hartanya. Itulah penyebab mengapa ia berakhir dengan keadaan sedemikian, dengan pakaian lusuh kayak gembel di pinggir jalan. Penundaan memang merupakan pergumulan yang dihadapi oleh setiap manusia di segala usia, di setiap waktu, dan di segala tempat. Seringkali kita terjebak dalam pola pemikiran yang kurang tepat terkait beberapa hal dalam hidup ini, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak boleh ditunda malah kita menundanya hingga merembet menjadi masalah-masalah lain layaknya efek domino. Di saat kita ingin menyelesaikannya, itu sudah sangat berantakan sehingga kita merasa sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Karena itu kita sungguh memerlukan hikmat dari Tuhan untuk bisa menyusun prioritas dalam kehidupan ini dengan benar agar bisa menjalani kehidupan dengan baik, teratur, dan memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Ada banyak sebab atau alasan mengapa seseorang suka menunda mengerjakan sesuatu. Mungkin dia berpikir ada kerjaan lain yang lebih penting, atau menganggap itu adalah perkara sepele, bisa dikerjakan kapan saja bila ada waktu. Mungkin juga karena malas, maunya santai, ingin nyaman, menikmati hidup, tidak mau direpotkan, dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya. Yang manapun alasannya, harus disadari bahwa kita perlukan perubahan dalam cara berpikir terkait kehidupan ini. Adalah baik bila kita menanamkan prinsip yang disampaikan oleh penulis kitab Pengkhotbah yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Kesempatan belum tentu datang kedua kalinya. Hari ini, jika sudah berlalu, tidak bisa diputar kembali. Jangankan 1 hari, 1 detik pun tidak dapat diputar kembali. Sedangkan kita memiliki batas waktu yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta untuk kita menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, ingatlah nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tercatat juga dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Untuk hal-hal yang krusial,
apalagi terkait keselamatan dan hidup kekal. Jangan kompromi dengan namanya penundaan. Ambillah keputusan sekarang, antara lain untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bisa jadi kita merasa, oh aku belum siap. Kapan kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan diri? Atau masihkah kita menunda untuk bersiap-siap? Atau kita mungkin berkata, berikan saja kesempatan ini kepada orang lain yang lebih layak atau lebih pantas. Jika Tuhan menawarkan kesempatan pada kita, ambil dan maksimalkanlah dengan sebaik-baiknya, sebab Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas semua yang dititipkannya kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Jangan juga menunda untuk menjadi berkat bagi sesama. Jika Tuhan mengingatkan kita untuk memberkati seseorang, lakukanlah segera. Ketika diingatkan untuk menghubungi seseorang kawan lama dan berdoa baginya, hubungi langsung. Mungkin kita diminta untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kita menundanya. Ada seseorang yang ditawarkan kesempatan untuk ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Tapi ia berkata, nanti saja, saya pikirkan dan saya doakan dulu. Sore harinya, ia menghubungi panitia dan ia ingin ikut mendukung pembangunan gedung gereja Tuhan. Tapi kesempatan itu sudah tiada karena kebutuhan dana sudah tercukupi sejak siang tadi. Apa yang Tuhan minta kita lakukan? Lakukanlah sekarang. Tentu saja bukan berarti kita boleh bergerak sesuka hati tanpa hikmat, gegabah, tergesa-gesa atau terburu-buru. Kita perlu berdoa, memohon petunjuk, arahan dan tuntunan Tuhan, dan itu pun tidak boleh ditunda. Jangan berpikir nanti tunggu aku sempat baru aku mau berdoa. Nah, semakin ditunda, semakin lupa, semakin tidak dikerjakan, dan saat konsekuensi demi konsekuensi terjadi, barulah kita sadar dan menyesal, tapi semua itu terlambat sudah. Sering orang menunda sesuatu yang menurutnya tidak penting, padahal bisa saja tindakan atau keputusan tersebut berhubungan dengan kesejahteraan atau keselamatan hidup orang lain. Bahkan ujung-ujungnya bisa berbalik, mengena lagi kepada diri sendiri. Itu jugalah yang terjadi pada Amasa, kepala tentara Daud, yang kisahnya tercatat dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 1 hingga 12. Ketika Daud diperhadapkan dengan situasi yang bisa memicu masalah yang besar, lalu Daud memerintahkan Amasa untuk bertindak dalam waktu 3 hari, mengumpulkan pasukan seperti yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 20 ayat yang keempat dan kelima. Ya, di situ dikatakan, berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Apa yang membuat Amasa menunda tugasnya? Tak pernah kita ketahui. Tetapi penundaan itu bisa saja berakibat fatal seandainya Daud tidak segera mengambil tindakan dengan menugasi orang lain yang mengumpulkan tentara. Jika kita membaca kelanjutan ceritanya, Amasa pun berakhir dengan mengenaskan. Karena itu, apa yang bisa dikerjakan saat ini? Jangan ditunda sampai nanti sore, apalagi sampai besok. Kita tidak pernah tahu berbagai tugas dan tanggung jawab yang bisa saja tiba-tiba menginterupsi kita dan mengakibatkan tugas-tugas yang semula yang seharusnya kita bisa selesaikan malah menjadi terkubur di bawah dan tak tersentuh. Ujung-ujungnya itu berakibat buruk, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Bahkan nama Tuhan bisa saja tidak dipermuliakan karena kita tidak menunjukkan rasa tanggung jawab diri kita. Mari bertekadlah untuk tidak menunda hal-hal yang memang menjadi bagian kita untuk diselesaikan. Jangan menunggu sampai diminta atau diingatkan, apalagi ditegur, baru kita melakukannya. Milikilah inisiatif yang baik, tidak lalai dan abai, dan berlakulah jadi orang yang setia. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Waktunya akan tiba. Tuhan pun akan membawa kita naik lebih tinggi lagi ke tingkat kedudukan sesuai dengan rencananya.
Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Dan bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kelak kita terima mahkota kehidupan. Penundaan dalam hal yang ketiga adalah soal ketaatan. Pernah seorang pendeta mengatakan, menunda sama saja dengan tidak taat. Menunda ketaatan identik dengan ketidaktaatan. Ketaatan yang sejati adalah ketaatan secara spontan, refleks, tanpa harus berpikir atau menimbang lagi. Tidak sedikit orang percaya, termasuk pelayan Tuhan, yang menunda ketaatan. Bila mereka taat akhirnya, itu pun kebaikan didasari dengan motivasi yang salah karena ketaatan yang ditunjukkan hanya demi keuntungan diri semata-mata. Berbicara tentang penundaan, ketaatan pasti akan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Orang yang menunda sama dengan orang yang tidak taat.
Bisa saja ada yang membantah, aku bukannya tidak taat. Aku tetap melakukannya kok. Tetapi ya tunggu nanti. Namun seperti yang sudah kita bahas di atas, ada dampak atau efek dari penundaan yang biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan tindakan penundaan yang tampaknya kecil dan sepele. Artinya, kita harus melatih diri kita untuk bertaat dengan segera, dengan spontan, tanpa ada penundaan. Namun ada hal juga yang sangat penting, bahkan paling penting adalah bagaimana kita taat dengan motivasi yang benar. Motivasi adalah sebuah dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan demi mencapai tujuan yang dikehendaki. Ringkasnya, jika kita berbicara tentang motivasi, kita dapat bertanya pada diri sendiri, mengapa aku melakukan apa yang kulakukan ini? Seseorang pernah berkata demikian, dalam setiap hal yang kita lakukan, yang penting bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Dalam perkara ketaatan, seseorang bisa taat dengan bermacam-macam motivasi. Misalnya, seorang pegawai taat kepada atasannya atau bosnya, karena kalau tidak taat, bisa-bisa dia dipecat. Seorang anak taat kepada orang tuanya, karena takut dihukum, atau takut tidak dikasihi lagi. Seorang Kristen taat kepada Tuhan, karena jika tidak taat, maka tidak akan diberkati atau tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, yang didoakan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ketaatan yang didasari motivasi sedemikian tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, mereka akan merasa lelah, capek, frustasi, memendam atau menunda pemberontakan bagaikan bom waktu yang akan meledak dan merugikan diri sendiri serta orang lain, bahkan bisa berujung meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu, sadarilah bahwa untuk bisa taat sampai akhir, maka kita perlu untuk taat dengan dasar motivasi yang benar. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita melalui pernyataannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita hidup dalam ketaatan karena mengasihi Tuhan, maka segala apapun yang Tuhan inginkan akan kita penuhi. Apapun yang Tuhan perintahkan akan kita taati karena kita mengasihi Dia. Juga tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah merencanakan sesuatu apapun yang buruk bagi kita. Bahwa perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Kita juga tidak akan melanggar apa yang menjadi peringatannya, larangannya, dan tidak akan menunda-nunda dalam melakukannya. Karena ketaatan yang ditunda sama dengan ketidaktaatan. Menunda ketaatan berarti kita tidak menganggap ketaatan itu sebagai hal yang penting. Itulah sebabnya jagalah api kasih kita kepada Tuhan. Sangatlah krusial untuk bisa hidup setia dalam ketaatan yang berkenan kepadanya. Tanpa kasih, ketaatan bisa menjadi sebuah tuntutan yang memberatkan. Ada saja orang yang bisa taat, tapi tanpa kasih. Pegawai bisa bekerja di perusahaan yang sama sampai bertahun-tahun, melakukan apa yang diminta oleh bos atau atasan, meskipun ia tidak menyukai mereka, tetapi demi bisa dapatkan gaji. Seseorang siswa melakukan apa yang diminta oleh gurunya, supaya bisa mendapatkan nilai bagus dan tidak mendapat hukuman. Tetapi orang yang mengasihi pasti adalah orang yang taat. Orang yang mengasihi, dia rela melakukan apapun demi menyenangkan orang yang dikasihinya. Meskipun dituntut pengorbanan, harus meletakkan keinginan diri sendiri, ada kesulitan yang harus dihadapi, tetapi karena kasih, ia akan tetap melakukannya juga. Demikian juga halnya dengan semua orang percaya. Jika kita sungguh-sungguh dan tulus mengasihi Tuhan, maka sesulit apapun, banyak yang harus dikorbankan, banyak yang harus dilakukan, berat situasi dan kondisinya, kita akan tetap taat. Percayalah, ketaatan yang demikian sangatlah menyentuh hati Tuhan. Sebagaimana orang tua menanggapi anaknya yang tulus, taat dengan dengaran apa yang anaknya tidak minta pun,
ya akan diberikan kepadanya juga oleh mereka. Sungguh ada berkat yang luar biasa di balik ketaatan, seperti yang Tuhan nyatakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, inilah yang dialami oleh Abraham, bapak dari segala orang beriman. Abraham sudah mengalami ujian demi ujian dalam kehidupannya. Diawali dari pergi dari kampung halamannya menuju tempat yang tak diketahuinya. Dia mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dan selama 25 tahun ia menanti janji Tuhan memberikan keturunan hingga akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu anak perjanjian, Ishak namanya, pada saat sudah senja lanjut usia. Namun Tuhan rindu membawa Abraham menuju tingkat hidup yang lebih tinggi lagi, yang berarti ujiannya juga akan lebih besar dari sebelumnya. Kisah ini tercatat dalam Kejadian pasal 22. Namun karena waktu kita hanya membaca beberapa ayat saja, ya, Kejadian 22 ayat 1 hingga 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, dari beberapa ayat bacaan di atas, dapat kita lihat Abraham tidak menunda ketaatan. Pagi-pagi sekali langsung dia berangkat dengan membawa Ishak ke tempat yang dimaksudkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ia tidak berargumen atau berdebat dengan Tuhan. Ia juga tidak bernegosiasi, minta keringanan dengan Tuhan. Tuhan meminta, ia melakukannya. Jika kita membaca kelanjutannya, nampaklah bagaimana Abraham bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham taat kepada Tuhan, meskipun itu tidak masuk akal, bahkan memedihkan hati saat sudah siap untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di atas altar. Tuhan pun turun tangan, dan lihatlah apa yang menjadi respon Tuhan melalui malaikatnya. Kejadian pasal 22 ayat yang 11 dan 12 berkata, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dalam salah satu terjemahan Passion Translation dikatakan bahwa Abraham mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk kepunyaannya, yaitu Ishak, anak yang dijanjikan itu. Perjalanan hidup rohani Abraham bersama Tuhan dengan hal-hal yang sudah dialami dan dengan apa yang Tuhan telah lakukan baginya membuat Abraham semakin percaya, semakin kenal Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Apapun keputusannya, Tuhan itu selalu bertanggung jawab, dan semua yang Tuhan berikan itu pasti adalah baik. Oleh karena hubungan yang dalam dengan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan terus terpupuk dan terbangun, sampai akhirnya Abraham rela menyerahkan kepada Tuhan apa yang paling berharga baginya. Padahal Abraham masih merupakan manusia seutuhnya. Ia bukan manusia yang tak berperasaan sama sekali. Abraham pasti sempat bergumul, pasti ada pertentangan dalam batin, tetapi pada akhirnya terbukti, teruji, sampai Tuhan sendiri pun memuji ketaatan Abraham. Bahkan Tuhan menganggapnya sebagai sahabat, sebagaimana yang tercatat dalam Yakobus
pasal kedua ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Mendengar semuanya ini, janganlah sampai kita seorang pun merasa terintimidasi, merasa tidak mampu, dan akhirnya malah menjadi ragu, takut untuk taat. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh yang takut, melainkan Dia memberikan kita Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk taat. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui persekutuan dengannya setiap saat, hingga kasih kita kepadanya bisa terus terjaga, terus menyala-nyala dan tidak sampai padam. Lagi pula dengan memelihara hubungan yang karib, yang erat, yang intim dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin peka, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kesukaannya, apa yang berkenan kepadanya. Yang pasti tidak cukup hanya sekedar peka dan tahu, tapi kita harus melakukannya juga, jangan sampai menunda. Yesus berkata dalam Lukas pasal 11 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Adalah benar bahwa orang-orang yang mendengar dan menjalankan perintah Tuhan merupakan orang yang berbahagia, karena ia akan menjadi milik kesayangannya. Tuhan akan mengingkapkan semakin banyak hal-hal lain kepadanya seiring dengan ketaatannya, dan ia pun akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, biarlah semua ini boleh menjadi pengejaran kita semua sebagai orang-orang percaya, dengan menjadi orang-orang yang tetap taat, tetap setia, dan tidak menunda, sehingga Tuhan pun berkenan atas hidup kita, dan kita dapat dipakai Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat serta saksi Injil yang efektif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ada penundaan terkait keselamatan. Jangan sampai ada penundaan terhadap hal-hal yang memang harus dilakukan segera, karena penundaan bisa berakibat buruk. Dan jangan sampai terjadi penundaan terhadap yang namanya ketaatan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pewahyuan apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, bukan sekadar mendengar lalu kami melupakannya, melainkan kami merenungkan kembali dan kami coba koreksi diri kami. Jangan-jangan kami seringkali terus memupuk kehidupan dengan karakter yang menunda-nunda. Tolong kami Tuhan, supaya kami pegang dengan erat-erat apa yang Kau peringatkan bagi kami, yang kami dengarkan, menyangkut soal keselamatan, soal hal-hal krusial yang harus kami lakukan, menjadi tanggung jawab kami, harus dilakukan segera. Kami tidak boleh menunda. Bahkan terhadap ketaatan, kami tak akan pernah berkata menunda kepadamu. Tolong kami Tuhan, setiap kesempatan, setiap waktu hidup, kami pergunakan dengan hikmat, dengan hati yang takut akan Engkau. Dan kami mau Tuhan, maksimalkan kehidupan kami, supaya selagi kami ada di bumi ini, selagi kami napas di kandung badan, kami tidak mengecewakan harapan-Mu terhadap kami. Dan kami boleh isi hidup ini dengan maksimal, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya kami boleh mencermati akan kesempatan yang Tuhan beri untuk mewarta beritakan kabar sukacita, kabar baik, Injil Yesus kepada orang-orang yang belum mendengar atau belum mengenal Engkau, sehingga mereka pun akhirnya hidupnya boleh diselamatkan, diubahkan, dan diberkati. Pakai hidup kami semua, berkati semua yang telah Kau wahyukan ini, dan tolong kami boleh mengamalkannya dalam kehidupan nyata bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa, kami telah berdoa dan menyerahkan hidup kami dan masa depan kami. Haleluya, amin, haleluya. Ya, tiba saatnya kita berdoa syafaat untuk Anda sekalian yang sedang bergumul ya dengan segala masalah, sakit penyakit, atau masalah-masalah lain dalam kehidupan ini. Ya, pertama saya akan mendoakan Anda yang hubungan orang tua dengan anak timbul ketegangan dan selalu tidak ada kecocokan. Ya, dalam keluarga, kehidupan rumah tangga, sekali bertemu, ya, saling buang muka, saling menjauh, dan seperti pemusuhan. Mari hati Bapa kembalilah kepada anak, hati anak kembalilah kepada Bapa. Kita minta Tuhan mendamaikan, Tuhan yang akan memulihkan hubungan orang tua dan anak. Mari kita berdoa. Taruh dua tangan di dadamu, kami berdoa untuk keluarga ini yang mereka, ayah dan anak ini sedang tidak akur-akur dan seperti bermusuhan kehidupan mereka. Suasana demikian sangat tidak enak dalam keluarga. Mari Tuhan kasihani. Soal siapa salah, siapa benar. Semua orang bisa salah, semua orang juga ada benarnya. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan hubungan, Engkau sanggup untuk membuat hati yang keras menjadi lembut, dan biar hati Bapa kembali pada anak, dan hati anak kembali kepada Bapa. Dan ada kasih Kristus yang agape, kasih yang walaupun sekalipun akan melimpahi kehidupan anak dan orang tua ini, sehingga mereka boleh akur kembali dan pemulihan hubungan terjadi. Tuhan, tarik tangan mereka, jamah hati mereka, sehingga mereka boleh saling berpelukan dan saling memaafkan, dan akhirnya terjadi kedamaian di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kami berdoa untuk Anda yang menderita kanker prostat. Operasi, tidak, dan lain sebagainya, itu sedang bergumul. Mari kita berdoa, kalau imanmu engkau ingin dioperasi, lakukan dalam pimpinan Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan akan menolongmu. Dan jika engkau beriman teguh, bagi Tuhan tidak mustahil, Tuhan sanggup menyembuhkan, menghilangkan semua kanker yang ada pada prostatmu. Terima mujizat dalam nama Yesus. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Kami berdoa untuk mereka yang prostat cancer yang terjadi. Tuhan, dia sedang bergumul. Dia berada di persimpangan jalan.
antara operasi atau tidak mau beriman saja. Mari Tuhan, teguhkan imannya, nyatakan kehendak-Mu. Kalau memang dia harus dan memang tetap lebih beriman untuk dioperasi, Tuhan beri kelancaran, semuanya boleh berjalan lancar, sehingga kankernya boleh hilang dari prostat dan hidupnya boleh sehat dan panjang umur. Demikian juga Tuhan, untuk kalau dia beriman, ada mujizat dalam nama Yesus. Teguhkan imannya, sehingga dengan iman yang teguh dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Prostat kansernya Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat semua kansernya, kankernya sampai ke akar-akarnya, dan dia boleh mengalami pemulihan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat untuk orang demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Ya, buat ada orang lain yang terkena kanker bagian tulang di bagian kaki. Engkau beriman, engkau percaya, jangan lepaskan pengharapanmu. Ada upah besar menantimu. Bagi manusia tak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Ya, mari kita berdoa. Kami berdoa, kalau kakimu dapat engkau pegang, jamah, engkau tumpang tangan di kakimu, yang dinyatakan ada kanker di sana. Kalau amputasi kamu takut, tapi kamu beriman Tuhan sembuhkan. Mari kita doa dalam nama Yesus. Tuhan, kasihani dia, sembuhkan Tuhan kanker di bagian kakinya, pulih, angkat sampai ke akar-akarnya. Kami kutukin semua sel kanker sampai ke akar-akarnya. Kami cabut di dalam nama Yesus, dan Tuhan sembuhkan. Mujizat terjadi, kemuliaan bagi nama-Mu, dan satu kota akan lihat, oh betapa Yesus nyata, Yesus hidup, Yesus luar biasa, Yesus menyembuhkan kanker. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya, amin, haleluya. Saya berdoa untuk Anda yang sedang mengalami keseleo, sampai tangannya nggak bisa angkat, nggak bisa naik ke atas tangan kananmu, bahkan tangan kiri pun ikut ketarik, pundakmu sakit. Saat ini mari kita berdoa, Tuhan sembuhkan tangannya yang keseleo. Mulai dari tangan kanan sampai nggak bisa angkat, sekarang dua-duanya sampai pundak sakit saat ini. Mari engkau dalam nama Yesus angkat tanganmu ke atas, di dalam nama Yesus. Jadi sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus sembuhkan. Haleluya, Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh, amin, haleluya. Ya, Anda yang bergumul untuk penjualan propertimu yang sudah diturunkan harganya, masih juga tidak laku-laku. Minta Tuhan berkemurahan. Engkau sedang membutuhkan amat sangat, terdesak keadaan ekonomimu. Mari kita berdoa, taruh dua tangan di dadamu. Tuhan, baginya ingin menjual properti, sudah turun harga pun masih belum laku. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat baginya. Kasihani dia sedang terdesak keadaan keuangannya. Tuhan, buka jalan. Bagi manusia hal itu tak mungkin, bagi Engkau selalu mungkin. Tuhan, propertinya bisa terjual di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam waktu 1 minggu ini, terjual dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus mulia bagi nama-Mu. Haleluya, mujizat terjadi. Amin. Dan terakhir, saya akan berdoa untuk Anda yang menderita telinga kirimu mendengung. Ya, sangat bising dan engkau sangat terganggu. Tidur pun bunyi saat ini. Pakai jari telunjuk kiri, taruh di atas lubang telinga kirimu. Terima mujizat dalam nama Yesus. Telinga kiri yang mendenging, suara bising dalam nama Yesus. Suara bising itu berhenti saat ini juga. Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama-Mu. Tuhan, kami terima mujizat bagi mereka yang percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, amin. Oke, mari semua bawa semua pergumulanmu, kerinduanmu, dan semua bahan-bahan doamu kepada Tuhan. Kami sehati mendukung untuk kita lihat penggenapan firman Tuhan. Di bumi, 2 orang sepakat minta, maka Tuhan akan menjawabnya. Mari kita berdoa dalam nama Yesus.
taruh tangan di dadamu, semua pergumulan apapun namanya, baik pergumulan untuk keselamatan keluarga besar, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal usaha, soal perjalanan, soal masa depan, soal visa, soal hubungan keluarga, soal keturunan, soal keinginan punya anak, soal pasangan hidup, dan apapun masalah yang sedang dihadapi. Kami berdoa, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau berjanji, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami sehati percaya, kami sepakat berdoa, kami akan terima jawaban doa. Tuhan berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya satu persatu. Kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Bagimu tidak ada yang sulit, bagimu tidak ada yang sukar, dan tidak ada yang mustahil. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau peduli kami, Engkau mengerti kami, Engkau sanggup melakukan segala mujizat bagi orang yang sungguh hati berandalkan kepadamu, percaya kepadamu. Dan kami akan lihat mujizat demi mujizat akan mewarnai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat dan kami terima jawaban doa. Haleluya. Dan akhirnya Tuhan, kami akan sudahi pertemuan episode ke-160 ini dari program All by Grace. Tuhan sempurnakan semua apa yang telah kami dengar, mampukan kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan umat-Mu saat ini akan menadahkan tangannya, membuka hatinya, terima berkat-Mu. Kiranya kemurahan Allah Bapa yang tak terbataskan, kuasa dan kasih yang ajaib dari Yesus Kristus, serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenaran Allah, akan senantiasa menjadi berkat bagi kami sekalian, mulai saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri pertemuan dalam episode 160 ini. Jumpa kembali dalam episode 161 di Jumat mendatang, waktu yang sama, 18.30 sore. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, haleluya, amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu